Sejak 2015 setelah didirikan, yayasan ini secara intens melayani orang kusta dan secara teknis dibantu oleh para suster PRR. Dalam pelayanan orang kusta, kami punya target. Waktu itu, kalau Tuhan menghendaki, paling lama 3 tahun kita bisa menekan kasus kusta yang ada sehingga beban menjadi rendah, dan ternyata itu terjadi. Pola yang kami pakai dalam pelayanan ini yaitu pelayanan komunitas sosial, di mana pasien tidak diisolasi, tetapi mereka dalam komunitas, dalam keluarga, dan sekaligus mau mengajak keluarga komunitas terlibat dalam pelayanan, dan selain mereka terlibat, mengadvokasi komunitas juga tentang sakit dan penyakit ini. Visi kami yaitu masyarakat asmat, sehat dan sejahtera. Itu saja. Sedangkan misi, karena kami menangani kusta, maka pasti pertama adalah bagaimana pelayanan terintegrasi. Yang dimaksud pelayanan terintegrasi yaitu kusta tidak bisa didekati hanya dengan isu kesehatan atau penyakit kusta, maka diberi obat kusta. Tetapi bahwa ternyata kusta itu berdampak dari berbagai macam faktor: pendidikan, ekonomi, budaya, dengan mentalitas sosial masyarakatnya, juga spiritual, keagamaan dan lain. Maka integrasi dari semua ini menjadi satu kesatuan dalam program yang dikembangkan oleh yayasan, dan ternyata memang semua berjalan dan semua terjadi. Akhir-akhir ini yayasan sedang membangun kerjasama dengan WWF. Isu utama yang mau dibangun bersama sebenarnya berkaitan dengan perubahan iklim. Tetapi WWF sebagai lembaga konservasi mau mendekati perubahan iklim dengan istilah mereka disebut konservasi inklusif. Yang saya pahami bahwa kita WWF tidak lagi menyasar langsung pada binatang, langka dan segala macam ekosistem yang harus dikonservasi, tetapi bagaimana perhatian konservasi itu ditekankan pada manusianya. Kalau manusianya sejahtera, otomatis dia akan menjaga, melindungi, merawat dan mengembangkan yang lain, termasuk binatang yang dikonservasi atau ekosistem lainnya. Hasil dari musyawarah pastoral, keuskupan merumuskan beberapa isu strategis: pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, relasi dan macam-macam. Dan dari arah keuskupan ini, kalau disandingkan dengan apa yang menjadi isu-isu strategis dalam konservasi inklusif yang dirumuskan bersama, maka bagi saya secara pribadi terkoneksi satu sama lain. Seperti yang empat isu yang dirumuskan bersama. Pertama, yaitu ketahanan pangan lokal, sejalan dengan apa yang menjadi arah keuskupan dari sisi soal ekonomi, yang sebenarnya menyasar pada bagaimana ketahanan pangan dalam keluarga dan segala macam. Kedua, isu tentang pendidikan, sejalan dengan juga isu yang dikembangkan atau yang disasar oleh keuskupan, tapi ini lebih dikhususkan pada sekolah ketahanan hidup. Artinya bagaimana anak-anak disiapkan dengan keterampilan-keterampilan yang berbasis lokal, dan juga keterampilan-keterampilan yang mungkin selama ini mereka tidak tahu, tapi menjadi dasar untuk pengembangan mereka ke depan. Dan yang ketiga yaitu isu gender. Memang harus diakui bahwa di Papua dan Asmat pada khususnya, bahwa peran perempuan menjadi kecil sekali. Keterlibatan mereka dalam ruang publik juga kecil. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi second class dan mungkin juga tidak diperhitungkan. Sementara
kenyataan bahwa mereka inilah penentu seluruh proses kehidupan di keluarga dan macam-macam. Maka memang perlu didampingi dan ditangani, apalagi bagi saya secara personal, kalau mau membuat Papua ini lebih baik, Asmat ini lebih baik, perempuan dan anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan sosial. Selain itu ada isu berkaitan dengan registrasi hak wilayah, hak adat wilayah adat masyarakat asli. Isu ini untuk kami di Asmat sudah lama dikerjakan oleh beberapa orang dan berbagai pihak, tapi tidak pernah final karena berbagai macam alasan dan persoalan yang ditemukan di lapangan. Tetapi rupanya masih ada niat baik dan keinginan untuk coba mengangkat kembali dan membantu masyarakat agar mereka yang punya ruang-ruang khusus yang diakui, diproteksi, di mana di dalamnya mereka bisa secara leluasa mengelola atau mengembangkannya berdasarkan kearifan-kearifan lokal mereka yang selama ini mereka hayati atau yang mereka pahami. Pasti ada persoalan sana sini, tetapi kalau ada niat baik dari semua pihak, secara khusus masyarakat adatnya sendiri, pasti kesulitan-kesulitan yang ada dengan sendirinya bisa diatasi atau terselesaikan. Kami dari yayasan tidak mau bekerja sendiri, tapi kami mengakomodir teman-teman menjadi tim bersama, menjadi satu tim dalam gerakan dan kerja bersama, sehingga harapan kami bahwa gerakan bersama ini juga akan berdampak lebih luas pada komunitas, pada basis layanan di mana menjadi tempat kita bekerja.